Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit kasus pada critical path method ya. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa metode jalur kritis atau critical path method itu adalah suatu pemodelan ya, pemodelan yang mungkin nanti memodelkan suatu rencana kegiatan yang mungkin akan kita lakukan ya. Nah, salah satu contohnya di sini saya menggunakan studi kasus pada kerja praktek saya, yaitu membuat aplikasi sistem manajemen laundry di sumber Mulia Laundry. Nah, di sini pada studi kasus ini saya paparkan dulu sebelumnya. Nah, di sini bukan benar-benar list aktivitas rencana saya. Ini hanya sekedar dummy saja, namun beberapa yang memang ada berdasarkan aktual yang sudah saya lakukan. Nah, di sini saya akan paparkan list aktivitas rencana kegiatan saya uh, berdasarkan jalur jalur critical method yang atau jalur alur kritis yang sudah saya diskusikan dengan klien ya. Jadi sebelum saya membuat list aktivitas rencana, saya berdiskusi dengan kliennya mungkin seperti apa fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut dan saya coba kalkulasikan berdasarkan kemampuan saya sendiri. Misalkan apakah KPM saya misalkan keyword per menit saya itu ada keyword apa KPM atau istilahnya itu kecepatan mengetik saya itu seberapa cepat dan saya kalkulasikan sedemikian sedemikian rupanya gitu ya, maksudnya kalkulasi ini benar-benar murni pada kemampuan saya pribadi gitu. Jadi untuk list karena di sini disebutnya jalur kritis, maka kita harus merencanakan kegiatan itu sedetail mungkin atau sesuai dengan kemampuan pada kemampuan kita sendiri gitu ya. Nah, di sini list rencananya sudah saya paparkan dan di sini rencana di sini adalah rencana aktivitas versus aktual. Jadi aktivitas yang saya rencanakan dan aktual yang ketika saya lakukan. Nah, di bagian node ini adalah satu jalurnya ya. Saya tandai berdasarkan huruf dari A sampai Z. Dan di kolom kedua yaitu adalah aktivitasnya. Dan di aktivitas ini eh, aktivitas yang menggambarkan apa yang saya akan lakukan. Gitu. Jadi eh, berdasarkan diskusi dengan klien, saya memaparkan aktivitas apa saja yang mungkin nanti saya akan lakukan. Dan di sini aktivitasnya hanya sekedar ketika saya membuat aplikasi, bukan ketika pada proses bisnisnya gitu ya. Nah, kemudian di kolom yang ketiga di sini juga ada durasi waktunya. Nah, durasi waktunya ini mungkin berapa hari nih. Nah, seperti yang tadi saya paparkan, eh, mungkin saya perkirakan durasi waktu untuk diskusi dengan klien itu 1 minggu, misal ya. Padahal aktualnya itu kan mungkin beda. Dan ini hanya sekadar rencana. Nah, untuk kemudian merancang desainnya ini ada berapa hari kira-kira dan seterusnya. Nah, di sini rencana-rencana ini saya kalkulasikan berdasarkan kemampuan saya pribadi dan ya, dan ternyata memang namanya rencana nggak akan mungkin 100% sesuai dengan aktual yang yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini juga di kolom ke-5 dan ke-6 ini adalah durasi aktual dan alur aktual yang saya lakukan. Nah, di sini mungkin ada yang menarik. Kenapa ini alur aktual saya merancang desain dulu? Kenapa nggak diskusi dengan klien dulu? Nah, di bagian ini kenapa saya merancang desain dulu? Karena klien saya terkhususnya ya yang punya laundrynya itu agak sulit untuk dikomunikasikan, agak sulit untuk didiskusikan karena beliau juga sama punya kesibukan, makanya durasi aktual diskusi dengan klien tuh ya makan waktu banyak banget ya sampai 3 minggu lebih dan ngerancang desainnya hanya hanya sebentar gitu ya karena saya sebelum diskusi dengan klien saya coba rancang dulu lah kira-kira apa sih daripada nanti saya menambah waktu lagi seperti itu. Dan kemudian untuk setelah saya paparkan di static itu, saya coba buatkan diagramnya. Jadi alur prinsip diagramnya itu yang saya rencanakan di awal itu bermulai dari node A dan node B itu saya gabungkan. Nah, jadi
kenapa node A dan node B saya gabungkan? Karena mungkin nanti ketika saya diskusi dengan klien, eh, dan ketika saya merancang desainnya itu, mungkin nanti ya, ketika saya sudah selesai desain, saya coba diskusi lagi dengan klien gitu seperti itu. Jadi nantinya eh, apa aplikasi yang saya buat tuh sesuai aplikasi klien gitu ya. Kemudian setelah di A dan B selesai, nah maka saya lanjutkan ke node C yaitu yaitu membuat tampilan frontend sesuai desain UI atau UX. Nah, kemudian setelah node C selesai dan saya melanjutkan ke node D yaitu unit testing ya. Jadi setiap apa yang kita buat dalam suatu pembuatan aplikasi itu perlu testing ya. Dan di sini saya unit testing itu cukup sederhana. Saya nggak unit test sampai mendetail ya, terlalu dalam karena durasi KP sendiri cuma hanya 3 bulan. Jadi ya saya hanya unit testing berdasarkan tampilan atau kata apa sih yang mungkin nanti muncul di halaman tersebut. Misalkan mungkin dari login page pasti ada titel silahkan login. Nah, saya hanya mau unit test apakah ada tulisan selamat login atau tidak. Seperti itu ya. Kemudian setelah dari node C ke node D, setelah node D, yaitu saya melakukan ketika sudah selesai dan unit testing selesai, saya merancang database dan membuat eh, REST API-nya ya, REST API endpoint-nya. Nah, jadi ini pasti berdampingan dengan database karena ya pasti berubah-ubah ya. Mungkin nanti kebutuhan ketika saya membuat ini mungkin ada error dan balik lagi ke database. Nah, makanya ini pasti berhubungan terus. Kemudian setelah ini selesai saya unit testing lagi. Jadi setelah saya membuat backend atau REST API, saya unit test lagi supaya nanti tidak terjadi error ya. Nah, kemudian setelah unit testing, setelah node G, saya pindah ke node H, yaitu integrasikan REST API dengan front end ya. Jadi rencana saya ya seperti itu. Jadi sudah di testing REST API-nya, kita coba integrasikan si halaman front end dengan REST API-nya. Nah, kemudian setelah H yaitu adalah node I. Node ini adalah unit testing ya, dan tentu pasti setelah kita mengintegrasikan dan perlu kita unit testing lagi dan apabila sukses ya pindah ke node J yaitu deploy testing ya. Nah, jadi itu untuk rencana aktivitas saya. Dan aktualnya, nah ini ya, sorry ya. Jadi eh, rencananya itu ya, jadi gambar di atas itu menunjukkan diagram jalur kritis berdasarkan perencanaan manajemen proyek ya. Nah, jadi berdasarkan rencana yang manajemen proyek yang saya kalkulasikan dan tujuan dari critical path method itu atau jalur atau metode jalur kritis ini yaitu mengidentifikasikan jalur kritis dan mencari tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan seluruh proyek mengambil atau berapa banyak waktu yang dibutuhkan pada saat proyek kita pada saat proyek kita selesai gitu ya. Maksudnya ini saya agak tipu ya. Nah, untuk hasil perhitungan berdasarkan metode, total waktu pengerjaan proyeknya adalah 84 hari. Nah, jalur kritisnya yaitu AB, C ke D, D ke F, terus ke G, terus ke H, dan terus ke I, dan terus ke J. Nah, untuk bagian diagram pet aktualnya atau jalur kritis diagram yang secara aktualnya yaitu yang ketika saya memulai itu saya mendesain dulu. Saya nggak berdiskusi dengan klien dan seperti yang penjelasan saya tadi, kemudian saya diskusi dengan klien atau ke node A, terus ke node C, ke node D, terus ke node E sama F, G, H, I, J, dan D. Untuk lebih jelasnya dari gambar di atas itu menunjukkan diagram jalur kritis berdasarkan data historis selama tanggal 7 Februari sampai 26 Mei ya. Besok berarti. Ya maaf ini hanya dummy ya. Nah, dan tujuan dari metode jalur kritis ini yaitu untuk mengidentifikasikan jalur kritis dan mencari tahu berapa banyak waktu keseluruhan proyek yang kita akan ambil. Ya. Nah, jadi hasil perhitungan berdasarkan
ketika PET method ini ya waktu pengerjaannya membutuhkan 109 hari. Nah, dan jalur kritisnya yaitu B, A, C, D, ke E, F, ke G, ke H, ke I, ke dan ke J. Dan jadi ya mungkin kesimpulannya mungkin apa yang kita rencanakan mungkin nggak akan mungkin 100% sesuai dengan aktualnya ya. Dan seperti yang tadi yang saya rencanakan mungkin hanya membutuhkan waktu 84 hari, namun nyatanya membutuhkan waktu 109 hari ya. Oke, cukup sekian ya dari paparan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.